yang mengingat apa itu P5? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk dia dulu. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Bapak cek dulu kehadiran ya. Dengarkan namamu masing-masing. Agung, Hadir, Pak. Stephen. Hadir, Pak. Nah, anak-anak, hari ini kalian semua Hadir. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan P5 pada hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Siapa petugas hari ini? Saya, Pak. Oh, silakan si Tania, pimpin kita bernyanyi dan berdoa loh. Ini nanti lagu kita, lagu profil Pancasila ya. Anak-anak nanti mengikutinya. Silakan berdiri semua dulu. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, silakan pimpin kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu atas pertolongan-Mu kepada kami semua pada hari ini. Saat ini kami melakukan kegiatan dan kami dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga kami bisa memanfaatkan sampah lingkungan sekolah, beri kami kesehatan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan kami dengan baik. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Tania sudah memimpin kita berdoa. Nah, anak-anak, pada pagi ini kita akan membahas tentang P5 sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan pada minggu yang lalu, yang menjadi tema pertemuan kita pada hari ini dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, yaitu pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, kenapa harus kita mengelola sampah yang ada di lingkungan sekolah? Banyak sekali masalah yang dihadapi. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh negara kita Indonesia. Secara khusus kita yang ada di lingkungan sekolah ini. Bagaimana perasaan anak-anak ketika sampah ini berkeliaran di lingkungan sekolah? Apakah kalian senang belajar atau tidak? Tidak. Bahwa sampah ini seandainya ada di mana-mana,
tidak kita bersihkan, maka kita tidak nyaman untuk belajar. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pelajaran kita pada hari ini, ayo kita lihat bersama. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan berbagai jenis sampah, organik, anorganik, berbahaya, dan lain-lain sebagainya, dan memahami karakteristik masing-masing. Yang kedua, peserta didik dapat mengolah barang bekas atau sampah menjadi hiasan dinding dalam bentuk bunga dan gantungan foto. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek pengolahan sampah. Itu menunjukkan sikap gotong royong. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat melakukan refleksi tentang pengalaman mereka dalam proyek. Bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dan apa yang mereka pelajari tentang pengolahan sampah. Itulah yang menjadi tujuan pelajaran kita pada P5 ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita coba expressing dulu. Silakan berdiri. Deng deng deng, dong dong dong, dan dan dan, deng deng deng, dong dong dong. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak-anak, yang menjadi pertanyaan pemantik kepada kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mengapa penting mengelola sampah plastik yang ada di sekolah? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. 1. Agar sekolah tidak kotor. 2. Sampah plastik ini kalau dibiarkan sudah mudah terurai. Prosesnya lama dan juga menjadi sumber penyakit. Baik, silakan. Terima kasih. Sangat benar sekali bahwa mengapa penting mengelola sampah plastik yang ada di sekolah ini. Seandainya kita biarkan sampah ini, maka lingkungan sekolah kita kotor. Dan juga sampah plastik ini lama sekali terurai dia, lama busuk. Nah, seandainya kita biarkan saja akan membawa penyakit bagi kita warga sekolah. Ya. Yang kedua, bagaimana cara kita mengubah sampah plastik supaya bernilai dan bermanfaat? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Berdiri. Cara mengolah sampah plastik supaya bernilai dengan cara didaur ulang. Sangat bagus sekali. Bahwa kita sebagai peserta didik di lingkungan sekolah ini, kita wajib, ini adalah tugas kita, mengubah sampah plastik ini supaya bernilai, bermanfaat dia. Itu nanti yang akan kita kerjakan dalam proyek, ya. Baik, Bapak ajak kalian semua menonton sebuah video. Video ini adalah masalah sampah yang ada di negara Indonesia.
lihat tadi ini adalah masalah sampah yang ada di negara kita Indonesia. Bagaimana perasaan anak-anak tadi ketika melihat video itu? Tidak senang. Kenapa kita tidak senang? Karena kalau sampah ini ada di mana-mana, maka kita tidak nyaman untuk menempati tempat itu. Contohnya dalam lingkungan kita ini, seandainya ruangan kita ini tidak dibersihkan, nyaman kalian belajar atau tidak? Iya. Tidak nyaman kita. Bukan hanya di sekolah, kalau di rumah juga, rumah kita tidak dibersihkan, maka kita tidak nyaman untuk tinggal. Nah, kita lihat bahwa sampah plastik ini merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena selain jumlahnya cenderung semakin besar, kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam. Sampah plastik ini, botol-botol aqua itu maka lama sekali diproses oleh tidak mudah. Bahkan 1000 tahun baru busuk dia. Yang kedua, mengapa sampah plastik ini menjadi masalah terberat bagi kita? Kalau kita lihat tadi dalam video itu bahwa sampah plastik ini merupakan yang tidak terurai secara biologis, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Hampir 1000 tahun baru bisa hilang dia, busuk, terurai. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengurai sampah plastik ini? Menurut anak-anak, bagaimana caramu supaya sampah ini berkurang? Dengan cara apa yang itu dengan cara mendaur ulang. Seperti yang kita laksanakan pada hari ini nanti. Kita manfaatkan botol-botol aqua plastik, kita jadikan dia sebagai kerajinan kita. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak kami semua bisa melaksanakannya dengan baik. Kita lihat contoh keterampilan yang sudah dibuat. Ini botol aqua bekas itu. Seandainya kita manfaatkan bisa lebih menarik dia. Kita manfaatkannya seperti botbu. Nah, ini seperti yang ada dalam gambar ini. Dan masih banyak lagi jenis-jenis keterampilan yang lain yang bisa kita kelola. Ya? Ini adalah salah satu contoh. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk pada proyek. Proyek ini sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan, sesuai dengan bahan yang sudah Bapak pesan, supaya masuk dan nanti dalam kelompok dan mengerjakan proyek P5 ini. Bapak kasih waktu selama setengah jam. Silakan kerjakan. Kerjakan ya. Masing-masing kelompok aktif. Pwede kaya mo. Kasih
Ini buat ya. Ini buat aksen. Itu saja. Kalau ini Pak, Ano. Hiperpol. gimana? Tulisan dulu. Iya. Mana kopi? Mana mana tadi?
Baik anak-anak, waktunya sudah selesai dan juga sudah selesai proyeknya. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari karyanya. Masing-masing kelompok supaya di depan dulu. Di depan, di sini. Kelompok 2, oh saja itu. Kelompok 3. Nah, ikuti Pak. Diskusi mereka. Nah, kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Ini mereka buat bunga dari bahan bekas. Ini bahannya dari botol aqua dan minuman yang lain. Kelompok 2 ini adalah nilai foto dari karton dari tiket. Begitu juga ini dua mereka sudah. Kelompok 3 ini mereka buat jam dinding. Ya, dari bahan bekas juga dari karton. Baik, tepuk tangan untuk mereka dulu. Silakan di belakang. Kamu kerjakan di rumah. Kamu serahkan pada minggu depan. Ya. Ini nanti dikerjakan di rumah dan dikerjakan pada lembar kertas yang sudah Bapak bagikan, diserahkan minggu depan. Baik anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, silakan duduk. Duduk. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita harus refleksi dulu. Bagaimana refleksi kita tentang proyek kelima yang telah kita laksanakan. Masing-masing kelompok nanti mewakili satu orang. Dari kelompok 3, bagaimana perasaan kalian ketika kita sudah bekerja dalam proyek ini? Ya? Gembira, bagus. Kelompok 2, bagaimana perasaan kalian ketika kita sudah belajar kelima ini? Baik. Kelompok 1, bagaimana perasaan kalian? Baik. Anak-anak kami semua sangat senang dalam belajar kelima ini. Mudah-mudahan ke depan bisa anak-anak kami juga lebih semangat. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan berdoa. Salah satu di antara kalian siapa yang bisa menutup pertemuan ini dengan berdoa? Oke, silakan.